Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MIN Baitul Kudus. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, ya, Khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau yang memimpin umat Islam. Kemudian setelah beliau wafat, kekhalifahan selanjutnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Sebelum kita membahas tentang kekhalifahan Umar bin Khattab, kita perlu mengetahui biografi dari Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab itu? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berasal dari suku Adi. Suku Adi adalah salah satu suku yang terpandang di Mekah, ya. Beliau ini lahir sekitar tahun 581 Masehi atau 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia 13 tahun baru lahir Umar bin Khattab. Beliau ini mempunyai ayah yang bernama Khattab bin Naufal dan seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hisam. Beliau juga masih mempunyai garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu garis keturunannya bertemu pada Ka'ab bin Luhai. Selanjutnya, Umar bin Khattab ini sejak kecil beliau sudah belajar membaca dan menulis, dua hal yang jarang diperhatikan masyarakat Arab saat itu, ya. Kemudian pada masa remaja beliau juga sudah diberi tanggung jawab oleh orang tuanya untuk mengurus domba dan unta. Beliau juga sering mengikuti orang tuanya berdagang keluar daerah. Umar bin Khattab ini sejak remaja sudah terlihat sosok yang pemberani, sosok yang tangkas, karena beliau ini ahli dalam adu gulat dan pacuan kuda, ya. Berkali-kali beliau menang ketika ada perlombaan pacuan kuda di lapangan Ukas. Kemudian sebelum masuk Islam, ya, pada masa jahiliyah dahulu, Umar ini sangat membenci agama Islam. Bahkan beberapa kali dia itu ingin membunuh Nabi Muhammad karena tidak suka Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam. Bahkan beberapa budak yang masuk Islam disiksa oleh Umar, ya. Ada Labibah dan Zinirah, ya. Keduanya diminta untuk keluar dari agama Islam, tetapi keduanya ditolak. Kemudian lantas Umar menyiksa mereka, ya. Umar juga sering melakukan perbuatan jahiliyah. Dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru lahir, karena memang dulu anak perempuan itu dianggap sebagai aib, ya. Mempunyai anak perempuan ini sangat memalukan karena anak perempuan ini tidak bisa berperang. Umar masuk Islam pada tahun 616 Masehi. Pada waktu itu usia Umar adalah 35 tahun. Kepribadian Umar yang menonjol setelah Umar ini masuk Islam, beliau ini adalah sosok yang pemberani dan tegas, ya. Ini dicontohkan ketika pergi hijrah ke Madinah. Jika kaum muslimin Arab ini pergi hijrah dengan sembunyi-sembunyi, Umar ini pergi hijrah secara terang-terangan sambil membawa pedangnya, ya. Dia menantang siapa saja yang berani menghalanginya pergi hijrah. Kemudian beliau juga suka bermusyawarah. Jadi dalam pemerintahannya
Umar bin Khattab ini lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian masalah. Ia tidak pernah mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri. Ia juga tidak pernah mengambil keputusan yang merugikan rakyat ya. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu dimusyawarahkan, yang baik bagaimana itulah yang diambil keputusannya. Kemudian beliau juga terkenal adil dan bijaksana. Umar ini adalah sosok pimpinan yang adil. Dalam menentukan hukum, ia tidak memandang siapa yang melanggar. Pernah dicontohkan ya, ketika anak dari Amr bin As, ya Amr bin As ini seorang gubernur Mesir, melakukan kesalahan, yakni mencambuk warga Mesir yang tidak bersalah. Umar pun menghukum dengan semestinya ya. Anak Amr bin As ini juga dihukum cambuk sebanyak ia mencambuk warga Mesir yang tidak bersalah tadi ya. Jadi dia itu benar-benar adil, tidak memandang siapa yang salah ya. Tidak karena anak gubernur Mesir kemudian dia tidak menghukumnya, tidak ya. Kemudian ketika anaknya sendiri yang bernama Abu Syahma ya, anaknya ini dilaporkan telah meminum minuman keras, meminum khamr ya. Kemudian Khalifah Umar memanggil anaknya. Kemudian anaknya ini dihukum sendiri ya, dicambuk karena telah meminum khamr. Itulah sosok beliau yang adil dan bijaksana. Umar juga terkenal sangat sederhana ya. Walaupun beliau ini menjadi seorang khalifah, ia tidak pernah menempati istana yang mewah atau memakai baju kebesaran atau memakai kendaraan selayaknya pemimpin, tidak ya. Diceritakan bahwa di mantelnya ya, mantel itu seperti jaket ya, ada 12 tambalan. Jadi ketika sobek ditambal, ketika sobek ditambal ya, sampai ada 12. Jadi ini membuktikan bahwa Umar ini adalah orang yang sangat sederhana. Kemudian Umar ini wafat pada usia 63 tahun. Beliau wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini merupakan orang yang dendam dengan Umar ya. Jadi ketika Umar bin Khattab ini sedang mengimami sholat subuh, Abu Lu'lu'ah ini datang sambil membawa pisau. Pisaunya ini sudah dikasih racun, kemudian ditusukkan kepada Umar. Umar jatuh, tubuhnya terkena racun ya. Umar sakit selama 3 hari, kemudian beliau wafat dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di Raudhah ya, berdampingan dengan makam Nabi Muhammad dan makam Abu Bakar As-Siddiq atas izin dari istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Sekarang gelar dari Umar bin Khattab. Yang pertama adalah singa padang pasir. Karena tadi ya, keberaniannya, ketangkasannya ya, Umar bin Khattab ini dijuluki oleh singa padang pasir, yang waktu itu memang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Umar ini juga dijuluki dengan Abu Faiz. Abu Faiz ini maksudnya adalah karena Umar ini sangat pandai berdiplomasi ya, sangat pandai berbicara dan menyelesaikan masalah. Ketika masuk Islam, Umar ini juga diberi gelar oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq. Al-Faruq sendiri artinya adalah pembeda atau pemisah. Jadi Nabi Muhammad menganggap bahwa
bahwa Umar sudah bisa memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Kemudian Umar juga kadang dipanggil dengan sebutan Abu Hafsah, yang artinya adalah orang yang tegas dalam pendirian. Itu tadi ya materi tentang Umar bin Khattab. Sekarang kalian jawab pertanyaan ini ya, sesuai dengan penjelasan Bu Heni tadi ya. Yang pertama, bagaimana kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk agama Islam. Kemudian ketika masuk Islam, Umar diberi gelar apa oleh Nabi Muhammad dan apa maksud dari gelar tersebut ya. Tolong dijelaskan. Kemudian berikan contoh bahwa Umar mempunyai kepribadian yang adil. Tadi contohnya apa yang membuktikan bahwa Umar ini orangnya adil. Yang keempat, garis keturunan Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad ini bertemu pada siapa? Yang terakhir, usia berapa Umar bin Khattab wafat dan beliau dimakamkan di mana? Ini dijawab, ditulis di buku tulis ya, nanti difoto, kemudian minggu depan Bu Hani akan kasih tempat untuk mengumpulkan di classroom. Sekian yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.